jabatan strategis dalam kepengurusan PBNU, khususnya yang menyangkut dana umat, yakni Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama. Ketuanya adalah seorang Habib, yakni Habib Ali Hasan Al-Bahar. Cuma tulisannya disamarkan kadang-kadang Ali Hasan Al-Bahar LCMA. Orang mengira hanya itu ya haji, seperti halnya HH pada awal nama selain dari marga Habaib. Haji Ali Hasan Al-Bahar LCMA. Tapi bukan haji, sebenarnya Habib. Lah, ini adalah sebuah ironi ya bagi kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa tidak ada orang lain ya selain dari marga Pahlawi? Bukan atas dasar kebencian, iri dan dengki, tidak. Ya mungkin saya masih husnudzon, mungkin berdasarkan prestasi atau titipan ya, kalau titipan. Karena apa kok ini kita bahas ya? Karena ini menyangkut dana umat. Ini jabatan yang sangat strategis. Ibarat dalam struktur negara itu menteri keuangannya. Jika tidak amanah, maka ummah ya akan terus resah dan gelisah karena mengalami penderitaan, kefakiran dan kemiskinan. Dana abadi umat dari dana yang dikumpulkan potongan jamaah haji kita sejak dulu sampai sekarang ratusan triliun belum mampu mengentaskan penyakit umat Islam. Apa penyakitnya? Kemiskinan. Kembali kepada jabatan strategis yang diduduki oleh seorang Habib sebagai ketuanya, Ketua Lazisnu PBNU. Bukan PWNU atau PCNU, bukan. PBNU. Apa nggak ada ya orang selain dari golongan Habib, dari kalangan kiai-kiai kita yang mumpuni lulusan manajemen ya, ekonomi, marketing dan lain sebagainya, kan banyak sih. Kita ini tersandera. PBNU tersandera dengan adanya habaib yang ada di dalam strukturalnya. Begitu juga kemungkinan PWNU, PCNU juga. Oleh sebab itu, masa bakti 2022 sampai 2027 yang akan datang, ini nanti buat pelajaran untuk 2028 sampai 5 tahun ke depan yang akan datang setelah muktamar ya, usahakan untuk bersih dari para habib. Usahakan. Kalau toh seandainya harus ada habib, ya taruh di jabatan-jabatan yang enggak strategis. Jabatan-jabatan kemungkinan hubungan antar organisasi, ya kemasyarakatan atau humas ya. Enggak perlu dikasih jabatan-jabatan yang strategis. Berbahaya. Sangat berbahaya. Nah ini yang menjadi batu sandungan bagi para pengurus yang ada di struktural NU, mulai dari Suriah, PB, PW, PC, MWC, dan underbody bawahnya. Ya, jika ada di antara pengurusnya yang berasal dari kalangan habaib. Karena atas dasar sebagai cucu Nabi, darah Nabi, ya maka diistimewakan dari
sosok lainnya. Nah ini yang tidak kita inginkan itu, tidak menginginkan itu. Oleh sebab itu, apalagi jabatan tentang ekonomi ya, keumatan harus dipegang ya mungkin mantan Menristek era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pak Yai A.S. Hikam kan bisa sih. Pak Yai A.S. Hikam duduk di jabatan yang kurang strategis ya. Pindah saja ke Ketua Umum Lazisnu PBNU. Biar bisa mengendalikan Lazisnu tingkat PW, tingkat PC, tingkat MWC. Itu loh, Pak Yai A.S. Hikam, diamnya orang yang benar itu akan tetap menanggung kesalahan jika hanya diam saja tidak berbuat apa-apa. Iya, jika orang-orang yang benar hanya diam saja tidak berbuat apa-apa, maka tetap akan menanggung beban kesalahan terhadap anak bangsa dan generasi kita. Baik generasi sekarang ini sampai generasi yang akan datang nanti. Dan bahkan jika Kiai Haji Imaduddin Usman ya jadi dilengsarkan misalkan, iya nggak apa-apa, tapi dinaikkan ke PB, jadi pengurus PBNU gitu loh. Ya, jangan di PB saja, nggak harus di LBM NU saja. Ya naik tingkat mungkin 10 di atasnya, karena beliau sangat dibutuhkan oleh organisasi massa terbesar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Perlu tokoh-tokoh kritis, ya, termasuk kalangan generasi muda, ya, Kiai Haji Imaduddin Usman kan generasi muda, yang bisa menjadi panutan tuntunan bagi ya orang-orang di sekitarnya, bahkan generasi yang tua sekalipun turut serta ya ngangsu kawruh darinya. Jadi nggak apa-apa dilengsarkan dari LBM PWNU Banten misalkan, nggak apa-apa, tapi naik ke atas. Walaupun toh berkarya itu tidak harus ada di dalam struktural NU, tapi tetap beliau sangat dibutuhkan. Pada saat-saat seperti sekarang ini, dibutuhkan sosok seperti beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman. Kalau saya, ya seandainya saya menjadi ketua PBNU-nya, saya bersihkan semua, sekarang juga. Sekarang juga. Tanpa baca basi saya. Ya, yang penting saya memberi contoh sendiri, harus bersih. Bukan malaikat ya manusia tetap, tapi berusaha untuk bersih sebersih-bersihnya. Dalam arti ya tidak menerima sogokan atau ada perjanjian dengan pemerintah ya yang menang dalam pemilihan presiden ya politik demi untuk kemakmuran diri dan pribadi, ya tidak seperti itu. Ya, toh misalkan ada fee ya dari pemerintah yang berkuasa nanti, ya itulah untuk kemaslahatan umat. Tidak hanya untuk NU saja, ya semua umat manusia Indonesia. Tidak hanya umat Islam saja. Ini yang perlu diperhatikannya, khususnya yang sekarang ini jabatan strategis Ketua Lazisnu PBNU itu. Kemarin beberapa pekan yang lalu adalah Cancer ya, yang ke-90 ya, dan Muslimat yang ke-74 itu ya. Beliau Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA mengucapkan selamat harlah ke-90 Ansor atau Barisan Ansor Serbaguna. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Semoga saja amanah itu. Ini kan masukan terbuka dari Karma 212. Supaya apa?
pemegang amanah ini benar-benar bisa dipercaya. Sekarang ini mencari orang yang memiliki jiwa al-amin itu sama dengan mencari burung gagak yang berbulu putih. Sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Sama dengan memasukkan onta ke dalam lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad. Perumpamaannya kayak gitu. Sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Kita ini kadang-kadang menjadi sasaran ya, objek penipuan karena keluguan. Ya. Contoh begini, ini nanti akan ada khol-khol Habib-Habib itu. Satu kabupaten saja, kalau ada 20 Habib, maka akan ada khol sebanyak 20 kali. Yang direpotkan siapa? Ya muhibinnya. Coba bayangkan, orang tidak akan produktif melayani kholnya para Habib. Kalau Wali Songo ya setahun sekali. Ya, itu pun ya jaraknya ya Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, ya, Kudus ada 2, Demak, Cirebon, ya jauh-jauh jaraknya. Lokasinya itu jauh, gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan kalau Wali Songo atau tokoh-tokoh setempat pendiri muassis pondok-pondok pesantren itu. Tapi kalau Habib ini nanti ada yang meninggal lagi, ya dikultuskan, diagungkan. Setiap kholnya itu pesta-pesta, ya gitu. Sudah dipesan oleh Rasulullah SAW, ya. Jangan jadikan kuburan kalian itu seperti orang Yahudi, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Yang namanya makam itu tempat peristirahatan terakhir, kok malah diramekan, itu bagaimana? Mengganggu. Ibarat orang sudah tenang-tenang di dalam rumahnya, itu diganggu tamu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu fanatik. Indonesia nanti dikasihkan keturunan Rasulullah palsu. Karena kita ini sebagai bangsa yang memiliki etika, berperadaban tinggi, ya, kita tunjukkan kepada semuanya bahwa kita ini tidak main premanisasi saja. Kita berdasarkan aturan yang ada.